Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik, Bu. Ya, untuk pelajaran pagi hari ini kita akan membahas hukum tajwid surat An-Nisa ayat 59. Kemarin anak-anak kan sudah mengerjakan. Mari kita bahas satu persatu. Kalian cocokkan ya? Nanti apakah sudah sesuai dengan hukum tajwid yang benar? Ini Bu Guru akan nge-share hukum tajwid dari surat An-Nisa ayat 59. Sebelumnya Ibu bacakan surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Nanti anak-anak cocokkan ya ini hukum tajwidnya. Semisal nanti belum paham, bisa langsung untuk bertanya sama Bu Guru. Ini yang pertama, hukum tajwidnya terdapat pada lafaz ya a. Nih, ya a, ya a ini. Ya a ini hukum tajwidnya yaitu mad jaiz munfasil. Apa alasannya? Ini karena matobingi, ya ini ya matobingi ini ya fathah berdiri ini matobingi bertemu dengan alif, alifnya di sini. Tapi lain kata, walaupun di sini a ini gandeng dengan ya, tetapi ini sudah di lain kata. Jadi ya berdiri sendiri. Terus a ini ikut di ayyuha ini ya, ayyuha. Ini sudah sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, ini hukum asyamsiyah. Terdapat di bacaan alladzina yang Allah ini hukum bacaannya syamsiyah. Ini karena apa? Alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, yaitu di sini lam. Dan ciri-ciri dari hukum bacaan asyamsiyah yaitu setelah alif lam atau al itu hurufnya bertasdid. Kemudian yang berikutnya adalah amanu, ya a ini yang saya kasih kuning, warna kuning ini adalah hukum bacanya matobingi. Karena apa? Ini ada fathah bertemu dengan alif. Nih fathah bertemu dengan alif. Bacanya dua harokat a. Kemudian yang berikutnya, yang keempat yaitu di lafaz
amanu a. Ini ya. Ini terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Karena apa? Karena matobihi bertemu dengan alif lain kata atau lain K5. Ini amanu, ini matobihinya nu ini. Domah bertemu dengan waw sukun. Kemudian bertemu dengan alif. Alif ini ikut di belakang sini. Ati'u ini ya. Alifnya ikut di ati'u. Ini berdiri sendiri. Ini namanya bacaan hukum mad jaiz munfasil. Kemudian yang kelima, di lafaz ar-rasul. Ini di ar-ra ini adalah hukum bacanya asyamsiyah. Yaitu alif lam bertemu dengan huruf samsiah yaitu ra. Ini setelah alif lam atau al ini ada huruf. Maaf, suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Oh ya. Kurang jelas ya. Ya, saya ulangi lagi. Yang kelima. Yang kelima ini hukum bacaannya adalah asamsiah. Ini ya, ar-rasul. Ini alif lam bertemu dengan huruf ra. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa setelah al, huruf samsiahnya itu harokatnya bertasdid ini ya, arro ini ya. Tuh. Kemudian yang keenam itu masih di ini bacaan ar-rasul, di lafaz ar-rasul, tetapi ini beda hukum, yaitu di sul. Ini ya, ada hukum bacaan matobi'i. Ini karena apa? Domah bertemu dengan waw sukun. Ini bacaannya juga 2 harokat. Mungkin anak-anak sudah pernah mempelajari yang namanya hukum tajwid matobi'i itu ada 3. Yang pertama, waw domah bertemu dengan waw sukun. Kemudian yang kedua, fathah bertemu dengan alif. Kemudian yang ketiga, kasrah bertemu dengan ya sukun. Ini ya. Kemudian yang ketujuh, ini wa'ulil ya, wa'uli. Ulil amri sebenarnya dalam satu katanya. Lah ini bacaannya juga matobi'i, yaitu domah bertemu dengan waw sukun. Sama seperti tadi bacaannya 2 harokat ya. Ini domah bertemu dengan waw sukun. Sampai di sini anak-anak bisa mengikuti? Ya, saya lanjutkan. Untuk yang ke-8, ini al-amri. Ini hukum bacanya al-qomariyah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf qomariyah, yaitu alif. Di sini ya, alif lam atau al, ini bertemu dengan huruf alif. Al-amri. Kemudian dilanjutkan yang ke-9, itu masih di lafaz al-amri. Ya, perlu anak-anak ketahui bahwa walaupun dalam satu lafaz itu bisa jadi ada beberapa hukum tajwid. Seperti di al-amri ini ada 2 hukum, yaitu yang tadi al-qomariyah dan yang ini yang kedua adalah idhar syafawi. Idhar syafawi yang ada di bacaan al-amri ini adalah karena apa? Mim sukun bertemu dengan ro. Mim sukun ya, mim sukun bertemu dengan ro. Bacanya jelas al-amri. Tuh. Kemudian yang ke-10 yaitu di lafaz minkum. Ini terdapat hukum bacaan ikhfa. Ikhfa yaitu di sini nun sukun bertemu dengan kaf. Nun sukun bertemu dengan kaf. Ini bacaannya agak mirip minkum. Jadi menuju ke arah kaf. Minkum gitu bacaannya. Kemudian bacaan yang berikutnya yaitu di lafaz fa'in tanaza'tum. Ini juga ikhfa. Kalau tadi nun sukun bertemu dengan kaf, kalau yang sekarang itu nun sukun bertemu dengan ta. Karena yang di hukum ikhfa itu huruf ikhfa-nya itu banyak sekali ya.
lebih dari 10. Ini juga sama cara bacanya agak memiringkan. Fa'in tanajaktum ya, fa'in tanajaktum. Kemudian yang berikutnya ini di lafaz tanajaktum fi. Nah, ini terdapat hukum bacaan idhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan fa. Bacanya jelas, tanajaktum fi. Ini lagi di bacaan tanajaktum fi, ini ada dua hukum tajwid dua. Fi ini mato bingi, yaitu kasroh bertemu dengan ya sukun. Bacaannya 2 harokat. Kemudian yang berikutnya syai'um farudduhu. Ini adalah ikhfa. Ikhfa itu di sini domah tain bertemu dengan huruf fa. Cara bacanya agak miring juga. Syai'um farudduhu. Kemudian yang berikutnya adalah ar-rasul. Sama seperti tadi, itu yaitu hukum bacanya asyamsiyah. Alif lam atau al bertemu dengan ro. Kemudian yang berikutnya ar-rasul. Ini sulnya ini matobi, matobingi. Domah bertemu dengan wau sukun. Kemudian yang berikutnya in kuntum tu'minuna. Ini ikhfa. Nun sukun bertemu dengan kaf. Nun sukun bertemu dengan kaf. Cara bacanya sama tadi, agak memiring ke arah kaf. In kuntum, ini berikutnya kuntum, ini juga ikhfa. Nun sukun bertemu dengan ta. Sama. Kemudian kuntum tu minuna. Ini idhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan ta. Ya. Idhar ini bacanya. Kemudian yang berikutnya al-yaumi. Ini terdapat hukum bacaan al-qamariyah. Alif lam bertemu dengan huruf qamariyah di sini yaitu ya. Kemudian yang berikutnya al-akhir. Ini juga al-qamariyah. Kalau di sini huruf qamariyahnya adalah alif. Yang berikutnya khairu wa ahsanu. Ini terdapat hukum bacaan idgham bi guna, yaitu domah tain bertemu dengan huruf waw. Domah tain bertemu dengan huruf waw. Cara bacanya khairu wa, masuk seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah takwilan. Ini di bacaan wi ini terdapat hukum bacaan atau bi'i. Karena apa? Kasrah bertemu dengan ya sukun. Kemudian yang terakhir yaitu bacaan takwilah. Nah, ini adalah bacaan huruf mat'i niwat. Karena fathah tain dibaca waqaf. Maksudnya waqaf berhenti. Takwilah ini walaupun fathah tain tetap karena berhenti ya dibaca la. Ini panjangnya 3 harokat. Seperti itu anak-anak untuk hukum tajwid yang terdapat di surat An-Nisa surat An-Nisa ayat 59. Mungkin anak-anak sudah pernah mempelajari hukum tajwid, tapi ini penerapannya di surat An-Nisa ayat 59 seperti itu.
Mungkin ada yang mau ditanyakan, mau di-sharingkan? Monggo anak-anak. Atau sudah jelas semua? Atau kalau kalian kemarin kan sudah mengerjakan, mungkin sudah sama dengan yang jawabannya Bu Guru. Seperti itu. Ini saya bacakan sekali lagi untuk surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Itu tadi bacaan surat An-Nisa ayat 59. Nanti minta tolong anak-anak mempelajari lagi cara bacanya, hukum tajwidnya, karena apa? Untuk hukum tajwid ini sangat penting untuk membaca Al-Quran. Kalau kita salah di dalam membaca, nanti juga akan mengubah arti. Seperti itu anak-anak. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini, waktu yang kita luangkan pada pagi hari ini, mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu hebatnya ngomong, udah pilih, jangan itu.